Dengan bismillah kalam bermula. Alhamdulillah puji semata. Salam solawat janganlah lupa kepada Nabi Rasul mulia. Ada satu tradisi lisan yang hidup di tengah masyarakat suku Kutai, yang awalnya hadir di pesta pernikahan dan acara khatam Quran saja, sekarang menjadi hiburan di malam-malam kebersamaan warga. Tarsul, sebuah seni tutur dengan irama dan petuah yang menyimpan identitas budaya. Nah, sebenarnya tarsul itu kan penyampaian. Apa dalam acara itu, misalnya berupa apa, misalnya ini tema nikahan kan. Nah, jadi di dalam tema pernikahan tuh apa yang kita hendaki. Saipul Anwar, seniman tarsul asal Kutai Kartanegara, menjadi saksi perubahan zaman. Tarsul yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh orang tua, sekarang telah berubah. Ndik belajar ya Tam. Karena Tam melihat dan mendengar tadi itu kan. Jadi yang bawakan tarsul itu kan arwah nenek Etam dulu kan. Itu yang namanya tuh arwah Nek Sal Bahari itu. Nah, di situ Etam melihat karena Etam bertematan ngaji kan. Nah, di situ Etam melihat, oh, nikah yang namanya tarsul nih, itu kan dibawakan dengan nikah lagunya nih. Nah, dan lagi isinya tuh sangat apa namanya tuh bermanfaat isinya. Nah, itulah ketertarikan Etam dengan tarsul. Tapi ndik belajar ya. Belajarnya tuh curi. Ndik kawa belajar istilah tiga Etam nih aku ndak belajar tarsul tuh. Ndik kawa tuh curi mah bahari. Di tengah dominasi budaya asing yang semakin deras, apakah tarsul masih punya tempat? Nah, jadi wayah nih pulang Etam melihat dalam pandangan Etam tuh seakan-akan tradisi Etam yang berupa tarsul tuh mati, ya mati, mandi ada ada gairah untuk hidup lah gitu kan. Nah gitu. Tapi Etam tetap Etam sepudaya Etam kan. Nah tegak mana caranya pun walaupun digawali orang apa dan sebagainya tuh tetap Etam menghidupkan walaupun di dalam kekeluargaan mah kan dalam isi rumah. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Banyak tradisi lisan di Indonesia perlahan hilang karena kehilangan regenerasi. Bila harinya dah merian, harang ditunggur untuk contengan. Sidanya gauknya tuh duluan, contengi harang kemuha kawan. Kawannya jahil molah kerjaan, suruhnya orang cengat ke puhun. Dikira kode ngehendek dahan, dik tahu harang dak digusukan. Jadi tarsul itu adalah sebuah
mata budaya tradisi lisan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025. Jadi secara perlindungan Tarsul sudah dilindungi dengan adanya penetapan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025. Dengan adanya penetapan tersebut berarti menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk bersama-sama melestarikan. Nah, di dalam rangka melestarikan itu ada 3 tahapan sebetulnya, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah, salah satu model pelindungannya itu bisa saja kita mendokumentasikan. Jadi mendokumentasikan Tarsul secara lengkap, berapa jumlah maestronya, terus seperti apa sih sebetulnya kesenian ataupun tradisi lisan Tarsul itu disajikan. Nah, dari dokumentasi itu kemudian kita menginjak pada tahapan pelestarian berikutnya yaitu pengembangan dan pemanfaatan. Nah, kesenian Tarsul ini yang kami lihat baru pada tahap pelindungan jadi penetapan saja, tetapi pengembangan dan pemanfaatan dari kesenian ini masih terbatas sekali karena Tarsul masih disajikan pada upacara-upacara tradisional saja. Jadi belum ada pengembangan dari anak-anak muda yang ada di Kutai Kertanegara maupun di Kalimantan Timur ini terkait kesenian Tarsul ini untuk diubah ataupun dikembangkan menjadi bentuk budaya yang sesuai dengan konteks kekinian. Lalu, bagaimana sebenarnya cara menjaga budaya Tarsul agar tetap hidup di tengah perubahan zaman? Jadi kalau kita berpedoman pada definisi dari pelestarian itu tidak hanya perlindungan tapi pengembangan dan pemanfaatan. Saya sebetulnya mengharapkan antara golongan anak muda yang ingin mengembangkan mungkin mempunyai ide-ide terkait pengembangan Tarsul bisa melakukan dialog sebetulnya dengan golongan-golongan maestro-maestro Tarsul terkait apa sebetulnya yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan terkait dengan kesenian Tarsul ini atau tradisi seni Tarsul ini gitu. Sehingga kalau komunikasi antara golongan tua dengan golongan muda itu ketemu, maka saya yakin bahwa Tarsul itu sebetulnya bisa melakukan adaptasi. Jadi orang golongan muda menginginkan golongan tua menginginkan Tarsul pakemnya seperti ini dan golongan muda melihat peluang dengan dunia digital yang semakin berkembang dengan masuknya ragam-ragam yang bisa mempengaruhi penciptaan karya mungkin. Nah, itu saya yakin Tarsul bisa menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan karya anak muda berikutnya. Tapi komunikasi ini yang harus dilakukan antara golongan tua dengan golongan muda untuk memperoleh kesepakatan diizinkan sampai mana sih kita boleh mengembangkan dan memanfaatkan Tarsul untuk dikembangkan sebagai sebuah karya. Lestari, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bilang jika Tarsul tidak bisa beradaptasi, tradisi ini akan semakin jauh dari masyarakatnya sendiri. Kalau kita berbicara terkait dengan definisi kebudayaan itu sifatnya dinamis, maka kebudayaan itu memang harus berkembang. Karena kalau kebudayaan tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, kemungkinan dia juga akan bisa ditinggalkan. Kalau kita belajar tentang teori peradaban kan jelas ya ada budaya-budaya yang memang sudah tidak kita laksanakan lagi. Makanya kebudayaan itu sifatnya dinamis. Jadi kalau sebuah kebudayaan itu tidak bisa beradaptasi, maka kebudayaan itu juga akan mulai berkurang pengampunya atau yang melaksanakan budaya itu dan lama-lama juga budaya itu bisa punah. Di tengah usaha mempertahankan keberadaan Tarsul, muncul gagasan agar seni tradisi beradaptasi dengan budaya modern. Namun bagi Tua Saipul, ada batas yang tidak boleh dilewati. Sesak juga yo menurut pemikirannya Tam yo. Karena pemikiran wayah ini istilahnya tuh untuk membudayakan. Amun etam tuh kalau udah bunyinya ibaratnya huruf Al-Quran huruf alif, ndik bisa alif dijadikan ba gitu kan. Gitu. Soalnya apabila dah alif bercampur ba, maka hilanglah anunya tuh tadi tuh.
yang disebutannya asli tadi itu kan. Karena adanya ba tadi. Nah jadi makanya itu bertahan mati ya. Silahkan aja kita yang ndak kreasi, yang ndak modern, yang ndak apa silahkan aja. Tapi bagi etam ya inilah. Perdebatan itu terus hidup. Di satu sisi, ada keinginan menjaga kemurnian tradisi. Di sisi lain, ada tuntutan agar budaya mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Bismillah mula kalam sahaya. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Salam salawat Rasul mulia. Pencurah rahmat alam semesta. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Pada ini waktu dan kesempatan Iftar Ramadan etam kesahkan. Adat istiadat bahari dikesahkan. Nah, tarsul yang kita dengar tadi adalah suara dari Ahmad Habibullah, siswa kelas 4 SD Negeri 048 Tenggarong yang mulai menekuni tarsul dari usia 6 tahun. Mungkin ia belum memahami sepenuhnya betapa besar makna yang sedang ia jaga. Namun dari seorang Ahmad, ada harapan yang tumbuh bahwa tarsul belum selesai, bahwa tradisi ini masih punya masa depan.